Oke Bapak Ibu Panjenengan, Bapak-bapak, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai menabung secara rutin. Menabung secara rutin di sini, sebagian besar dari kita tidak yakin bisa menyisihkan uang untuk menabung karena pendapatan terbatas dan tidak tentu. Tapi kita harus ingat bahwa menabung itu harus dimulai sedikit demi sedikit secara rutin agar lama-kelamaan menjadi bukit G. Jadi pentingnya menabung itu sangat penting dikarenakan sewaktu-waktu atau ada kejadian atau permasalahan yang kita tidak tahu atau musibah yang kita tidak tahu, itu kan pasti membutuhkan biaya. Semisal kecelakaan, nauzubillah min dzalik ya, semisal kecelakaan atau memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti anak sekolah, seperti membayar SPP, memberikan uang jajan, atau menargetkan ingin membeli tas, untuk membeli tas. Okay. Jadi di sini saya mengapa harus menabung menurut Bapak Ibu Panjenengan? Biar kalau ada kebutuhan, Pak, kita mudah. Oke. Untuk jaga-jaga. Oke, satu tidak perlu ngutang. Oke, sangat benar. Memang menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga dan sewaktu-waktu dibutuhkan, oke. Jadi di sini saya akan di samping ini ada beberapa gambar, oke. Nanti saya minta Bapak-bapak untuk menulis di kertas. Jadi gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi gambar yang sesuai nomor pertama itu di nomor berapa? Misalnya yang gambar sesuai di nomor pertama itu nomor 7, 4, 3, 2, 1 dan sekian. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan dulu gambar tersebut. Gambar itu merupakan cerita mengenai Ibu Dwi yang giat menabung dan Ibu Titin yang malas menabung. Jadi nanti saya kasih 2 kertas ini biar bapak-bapak panjenengan, ibu-ibu panjenengan bisa mengisinya, nggih. Ya. Monggo. Saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk mengisinya. Jadi Ibu Titin itu Ibu Dwi itu giat menabung dan Ibu Titin itu malas menabung. Ibu Titin yang berbaju Ibu Dwi yang berbaju biru dan Ibu Titin yang berbaju merah. Niki turutnya ngoten Pak. Oke. Semisal kan ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin yang benar gambar pertama itu nomor 7, nomor 5, nomor 3, nomor 4. Nah, seperti itu. Sampun nggih? Sampun. Ya, jadi di sini saya akan membacakan satu saja, nggih, dari Bapak bisa. Nomor 1 itu di nomor 4, nomor 2 itu di nomor 1, dan nomor 3 itu di nomor 6, dan nomor 4 itu di nomor 5, dan nomor 5 di nomor 3, dan nomor 6 itu di nomor 2. Nah, saya akan menunjukkan gambar yang lebih jelas, yang lebih benar. Ini kan masih ngacak, jadi saya akan menjelaskan gambar yang lebih jelas. Saya akan berusaha sedikit biar bisa kelihatan. Nah, kelihatan akhirnya kelihatan. Oke, Jadi punya sepuh nih benar. Jadi gambar yang pertama itu yang benar seperti Bapak Isa, itu gambar nomor 1 itu di gambar nomor 4. Uang PKH sudah masuk ke rekening, harus disisihkan sebagian untuk ditabung. 3 bulan lagi kita dapat uang PKH lagi, belanjakan saja semuanya, keperluan keluarga akan tidak ada habisnya, ditabung. Itu menurut Ibu Dwi. Menurut Ibu Dwi uang PKH itu mending ditabung. Tapi menurut Ibu siapa? Ibu Titin, uang PKH itu tidak harus ditabung, harus dibelanjakan dan harus dipoyak-poyakan. Nah itu.
Terus selanjutnya gambar nomor 2 itu nomor 6. Ibu Dwi, menabung itu penting untuk berjaga-jaga. Langsung jawabannya Ibu Titin, percuma nabung sedikit sampai tua pun tabungan tetap kecil. Dan jawaban dari Ibu Dwi, walaupun sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, terus yang gambar yang ketiga, gambar ketiga itu nomor 1. Nanti biar tak bacakan di sini gambarnya agak kelihatan burung, ya nanti biar tak jelaskan sambil tak bacakan. Kalau untuk dari Ibu Dwi, menabung tidak harus banyak, yang penting rutin. Sisihkan selalu di awal, jangan tunggu ada sisa. Jawaban dari Ibu Titin, lebih baik penuh keinginan keluarga, karena kalau tidak dipaksakan tidak mungkin akan terwujud. Wah, repot amat, kata Ibu Dwi. Nah itu. Selanjutnya masuk ke gambar nomor 2. Suatu hari Ibu Dwi naik angkot dan ketabrak. Ibu Dwi naik angkot dan ketabrak. Selanjutnya masuk ke gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ini, Pak, tabungannya sudah cukup untuk bayar yang pakai anak itu masuk SMP, bahkan masih ada lebihnya. Itu Ibu Dwi dan suaminya. Syukurlah Bu, tidak sia-sia kita disiplin menabung. Tiba-tiba Ibu Titin ini menghampiri rumah Ibu Dwi, mengetok. Dok, pokoknya ketok pintu. Nah, habis itu Ibu Dwi ini, ada apa Bu? Ada apa? Tolong Bu, suami saya kecelakaan. Saya harus sewa angkot untuk bawa ke rumah sakit, tapi tidak ada yang tabungan juga, tidak ada. Jadi Ibu Titin ini tidak mempunyai tabungan. Dari awal Ibu Titin ini meremehkan Ibu Dwi. Tidak penting itu menabung. Menabung buat apa? Percuma saja. Besok-besok juga paling sudah habis. Nah itu. Selanjutnya masuk ke gambar terakhir. Ibu Dwi, pakai dulu tabungan saya untuk sewa angkot dan keperluan lainnya, tapi dicicil ya Bu. Terima kasih untuk pinjaman uangnya, kami kembalikan setelah suami saya bisa kerja lagi. Jadi inti dari gambar ini, betapa pentingnya Ibu Dwi ini dalam menabung, dan kecerobohan Ibu Titin yang menyepelekan untuk menabung. Mungkin saya kembalikan lagi ke bapak-bapak ibu panjenengan, poin penting apa yang didapatkan dari kisah dari Ibu Dwi dan Ibu Titin. Nabung Pak. Nabung bener. Dermawan. Yang benar, sangat benar, dermawan. 100 Pak. Jadi di sini Ibu Dwi menabung, bisa menabung, tidak membuang uang. Namun di satu sisi juga Ibu Dwi ini masih bisa membantu Ibu Titin yang suka menyepelekan menabung. Ibu Dwi masih bisa membantu untuk membayar di saat Ibu Titin membutuhkan. Paham Paham insyaallah Pak. Nah, selanjutnya kan di sini saya sudah menceritakan mengenai kisah dari Ibu Dwi dan Ibu Titin. Sudah ada tanggapan juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu panjenengan. Selanjutnya pesan yang diambil dari Ibu Titin ini sangat benar. Jadi saya mengambil kesimpulannya. Kesimpulan pesan apakah yang ada di dalam cerita Ibu Dwi dan Ibu Titin? Pesannya adalah kita sebagai KPM, kita sebagai manusia atau masyarakat harus bisa menabung. Dikarenakan kenapa? Agar bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan atau kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Seperti yang tadi, kecelakaan dalam video tersebut. Nah, itu sebagian contoh besar untuk ibu-ibu, bapak-bapak panjenengan bisa menabung, jadi jangan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak
tidak perlu ya, benar Bapak Isa nggih. Nanti lama-lama juga apa namanya, jadi mubazir, benar jadi mubazir. Nah seperti itu mungkin. Sekian video dari ini, maka nanti saya akan lanjut kepada jadi terima kasih Ibu Bapak sudah paham mengenai materi yang apa yang saya sampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.